RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Bapak dan Ibu, saya baru ingat kemarin ada tamu RDAY yang dari Palembang. Itu pripat yang ketiga ucap syukur alhamdulillah ke RDAY. Waktu itu dia datang, Pak Haji, saya nggak punya kalau suruh sedekah ekstrim. Kan pilihannya dua. Mau sedekah ekstrim atau mau ibadah ekstrim. Mau sedekah ekstrim atau mau ibadah ekstrim. Nah kalau Bapak nggak bisa sedekah ekstrim, Bapak ibadah ekstrim. Tapi kalau Bapak mau di atas sedekah ekstrim namanya sedekah brutal. Seperti Mbak Ratih, sedekahnya 500 juta. Brutal dia. Tapi kan terkabulnya brutal. Nah coba Bapak dan Ibu kalau nggak bisa sedekah ekstrim, jangan sedih. Masih ada pilihannya. Apa namanya? Ibadah ekstrim. Apa yang dilakukan sama orang Palembang waktu dia pripat pertama 10 juta. Pripat yang pertama belum terkabul, dia pripat lagi yang juta kedua. Nah kemarin dia masuk pripat yang ketiga hanya dari ucap syukur. Karena istrinya nggak mau jalanin dan nggak bisa, yang jalanin jadi suaminya. Nah ibu juga begitu, kalau suami ibu nggak bisa, bisanya hanya main catur, udah biarin main catur. Ibu aja yang meraktekin. Begitu juga bapak. Kalau bapak nggak ada istri, adanya cuman bapak aja di rumah, ya udah bapak aja yang jalanin. Kalau aja bapak jalanin tapi istrinya sewot, dalam arti kata ini aliran apa sih, ganggu-ganggu aja malam waktunya tidur kok ya mandi baca Quran. Ah ya udah bapak aja yang jalanin. Nah ini orang Palembang, dia yang jalanin suaminya. Apa yang dilakukan sama bapak ini orang Palembang? Dia baca Qurannya 17 juz setiap malam. Kan saya maksanya 12 juz. Tapi dia bacanya 17 juz. Wow, 17 juz. Nah mau saya, bapak sama ibu apa ini yang bisa ekstrimnya? Saya nggak bisa Pak Haji 17 juz, apalagi 12. Saya bisanya 1 juz, nggak apa-apa. Dari yang 10 pilih dong. Bangun jam 00, atau senyum, atau mandi, atau tahajud, atau baca Quran, atau sedekah subuh, atau sedekah Jumat Barokah, atau sholat Ba'diyah Qobliyah, atau sholat taubat, atau sifat 18. Saya ngambil sifat 18 aja Pak Haji, boleh. Jadi Bapak praktekin tuh sifat 18, nggak ada dalam hati diri Bapak setiap hari. Kalau Bapak yang Palembang, dia milih yang baca Quran, yang 17 juz, yang nomor 5. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Bapak ini ngambil yang nomor 5. Ada yang nomor 6, sedekah subuh, nggak boleh bolong. Ada yang nomor 7, sedekah Jumat Barokah, potong sapi 1 juta, nggak boleh bolong. Yang ke-8, sholat tobat, nggak boleh bolong. Yang 68 kali salam. Yang ke-9, sholat Ba'diyah Qobliyah, nggak boleh bolong. Yang ke-10, tadi yang kertas, udah dibagiin ya. Yang belum kebagian mana sifat 18. Kertasnya, udah kebagian semua belum? Nah, Bapak mau ngambil yang mana sama ibu? Saya 18 aja Pak Haji, boleh. Saya mau yang sedekah subuh aja Pak Haji, boleh. Pilih aja dari yang 10. Kebetulan Bapak ini ngambil yang 5. Dia nggak baca 12 juz, tapi bacanya 17 juz. Apa yang dikabulin sama Allah? Dia terpilih sama yayasan untuk bikin MBG. Dapur MBG. Makan bergizi gratis. Berapa harga dapurnya? 1,6 miliar. Alhamdulillah ada temennya, sahabatnya sekolah, modalin dia 1,6 miliar tunai tanpa jaminan. Bayarnya bebas. Nah dari
tagihan itu dia bagi 2 sama yayasan, dia bagi 2 lagi untuk bayar cicilan. Alhamdulillah sekarang bahkan dia katanya dapurnya mau ditambahin lagi jadi 4, jadi semuanya 5. Dapur MBG, makan bergizi gratis. Dia hanya maksain ini. Nah bapak dan ibu mau yang mana? Saya juga deh Pak Haji, baca Quran boleh. Nyambung maksud saya? Ya, jadi jangan bapak kecil hati loh. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Yang seperti malam tadi utarakan saya sama Pak Haji, semua itu saya jalani sambil saya kecapean kerja kuli gitu. Sebenarnya saya selalu maksain. Boleh. Cuman untuk jumlah yang ke-12 saja kan saya udah utarain malam. Ya saya selalu maksain nyampe gak pernah nyandar. Gak apa-apa. Kalau nyandar sedikit saya pasti tidur. Iya. Nyampe pagi itu saya baca Quran perasaan kan udah bilang malam. Iya. Perasaan baca Quran terus sambil duduk perasaan. Tapi di waktu saya bangun mungkin ketiduran, dilihat itu baru 1,5 juz. Nggak apa-apa. Ya penting kan bapak udah berusaha. Saya mulai jam 1 nyampe adzan subuh itu. Nggak apa-apa. Ya penting kan bapak udah berusaha kan? Iya udah ya, berusaha. Jadi sampai adzan subuh kita stop sampai subuh. Saya kan bilang malam saya punya inisiatif sendiri. Mudah-mudahan nyambung. Jangan mudah-mudahan, pasti. Jadi saya ganti sama Al-Ikhlas itu yang 3 kali. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya. Ya, ibu tak nyambung nggak sih dari pembicaraan saya tadi? Jadi sekuatnya gitu mungkin. Ya, kalau ibu memang 10-10-nya dikerjain, tapi nggak sempurna, nggak apa-apa. Bangun jam 00, senyum 41 kali. Mandi pandan 9 lembar, sholat tahajud, baca Quran 1 juz, sedekah subuhnya cuma 50.000 atau 100.000. Potong sapi Jumat barokahnya enggak 1 juta, misalkan cuma 500. Sholat tobatnya enggak 68, cuma 18, kurang 50. Badiah qobliyahnya lengkap, sifat 18-nya baru 5. Enggak apa-apa, jalanin dulu aja. Nanti yang bisa nilai siapa? Allah. Nanti Allah kan bisikin saya. Ji, itu bapak sama ibu berangkatin umroh gratis. Ji, berangkatin. Nah saya alhamdulillah berangkatin haji gratis 2026 besok. Yang dapat kebetulan namanya Bu Isro dari Boyolali. Nah mau saya, bapak juga kepilih sama saya sama ibu di 2026. Karena saya nyari tumbal 5, baru 2, kurang 3. Yo, ibu ngomong apa? Ayo. Caranya jadi tumbal gimana? Hah? Caranya jadi tumbal buat haji gimana? Oh gampang, ibu telanjang bulat di lampu merah. Ibu telanjang bulat di lampu merah, nanti ibu video call sama saya. Nanti kan alhamdulillah. Nama ibu siapa? Erni. Tinggal di mana? Jakarta. Di rumah tinggal sama siapa saja? Ada kakak sama keponakan. Kakak sama Keponakan. keponakan. Mbaknya cerai mati, cerai hidup. Masih gadis. Belum pernah merit. Ya. Ukuran alat kelaminnya L, S apa 5L? Usianya berapa? Kecil 54. 54. Berarti lahir tahun 71. 71. Sehari-harinya apa? Karyawan. Karyawan. Hajatnya apa sekarang ke RDAY? Sehat aja sih Pak. Sekarang keluhannya apa kalau boleh tahu? Kemarin sempat sakit. Kata dokter sakit apa? Justru belum pernah ke dokter karena sempat kena kelenjar getah bening. Apa? Dulu sempat kena kelenjar getah bening. Apa? Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di leher? Iya. Oke. Tapi udah sembuh sih doa. Gue dipanggil dokter, seneng benar.
Yang tadinya nggak ngaceng jadi ngaceng gue. Nih gue kempit nih. Asli lu, gila bener. Gue dipanggil dokter. Refleks Pak Haji. Nah udah gitu kemarin lagi sholat dan biasanya saya ngelakuinnya pakai daleman puter balik. Nah Sekarang pakai celana dalam nggak? Nggak pakai kan? iya bener. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Gue baru sembuh aja udah bisa ngeker ya. Lu tuh nggak pakai celana dalam. Jatuh tadi. Iya. BH-nya dipakai gak? Pakai. Oh iya. Udah gitu pinggang saya sakit nih. Lagi sholat akhirnya aku pakai ini nih apa namanya? Centongnya bener gak sih Pak Haji? Mana? Sini bak sini. Dapatnya dari mana? Beli di online. Online. Ini centongnya muda. Oh makanya nggak ngerti. Ini muda. Nanti kasih yang tua ada gak? Ini lebih tua mbaknya usianya. Harusnya kalau bisa lebih tua centongnya dari mbaknya. Mana centong tuanya? Kasih. Jadi centongin. Nanti mbaknya gini. Iya. Terus kan lagi sholat 18 tobat itu ya Pak Haji. Terus sembuh agak enakan. Udah gitu. Ini nggak apa-apa, jangan dibuang. Ini jangan dibuang. Iya. Jadi saya kasih. Nanti gini. Enakan kan. Karena aku minumnya nggak benar Pak Haji. Kebanyakan minum teh hijau sama kopi. Air putihnya kurang udah gitu. Aku WA Bu Ali transfer ke sedekah subuh. Aku tuh kalau sedekah biasa aja. Yang kecil bos. Yang kecil. Alat kelaminnya kecil deh. Tapi pulen. Yang legit. Yang kecil. Seperti Mbak Tanti. Kecil bener. Seperti Bu Mai. Agak lonjong dikit. Nih. Kan? Iya. Nah, lebih tua ini. Iya benar. Nah, nanti gini hitam. Walaupun punya kamu putih-putih belang, ini manjur. Kenapa kamu penyakitan? Karena mbaknya kadang suka jengkel sama lawan jenis. Nggak boleh. 2, mbaknya kadang suka egois. Lo juara 1 kalau egois. Nih. Oke, yuk duduk. Ada lagi pertanyaan? Makasih ya. Ya, kamu promosi dong cari jodoh. Kamu nggak mau cari jodoh? Oh, jenderal. Ya. Banyak kok jenderal-jenderal yang udah pada pensiun, yang usianya udah 99 tahun. Siapa tuh yang ketawa kenceng tuh? Tanti namanya. Kamu kalau mau promosi, nanti dikirim, nanti kita kirim di grup. Nanti tinggal japri semua ke mbaknya. Dicari cowok yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, dan terakhir harus ngaceng. Karena kalau nggak ngaceng, kalau dimasukin meleot. Gitu. Yuk, Bapak pertanyaannya apa? Bapak dulu nanti baru Ibu. Gak apa-apa nanya 2 kali gak apa-apa. Nanya 3 kali gak apa-apa. Kalau Bapak gak ada lanjut Ibu aja Bu. Biar Bapak gak blow on nih. Ada di bapak-bapak ini Bu. Bapaknya blow on. Gak ngerti nanyanya gimana. Ayo Pak, Bu. Yang dulu disarankan sudah saya jalankan. Ya. Terus alhamdulillah. Jadi sekarang alhamdulillahnya aja dah. Tadi ada yang bilang MPG ya. Saya dapat DSN-nya, Dapur Santri Nusantara, untuk Yayasan Pelita Hati Cikampak. Kasih aja, nggak usah ada rezeki buat saya juga dari situ, nggak apa-apa, ikhlas. Terus pesantren di mana ini? Penjolaya. Jadi 3 lah yang saya arahkan ke Koperasi Santri Nusantara Cianjur dan sedang dibangun. Jadi apa namanya? Tidak apa-apa buat mereka aja lah. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa saya salah gitu? Takutnya kita dianggap menolak rezeki ya? Enggak. Enggak. Enggak.
Sebab saya yakin nanti dari hal yang lain Allah akan kasih. Iya nanti nggak apa-apa, itu kan figuran. Nanti Bapak minta maula yang peran utamanya aja. Yang aktor utama. Kalau itu figuran. Iya, iya. Nanti ada lagi peran pembantu. Jangan diambil, nanti Bapak ngambilnya yang peran utama aja. Yang peran utamanya aja. Yang itu jangan diambil. Nggak apa-apa. Itu bukan nolak rezeki, enggak. Yang bisa menilai nolak rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak santai aja. Oke? Yuk, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, saya sampai kepengen ketemu Bapak. Ini gitu ya. ketemu. Ini ketemu. Ya, kan saya lihat di YouTube ya. Tapi saya nggak ngaceng, gimana nih? Udah ngeliat di YouTube, terus saya ini dikerjain aja ya apa yang iniin sama Bapak itu gitu. Nah, udah nggak kurang lebih 2 minggu saya ngerjain, ada orang datang ke si Bapak gitu, ke suami, nawarin uang Bapak, Apa? mau ngasih uang. Mau ngasih uang? Iya, 50 juta katanya. Kalau nggak 50 juta katanya 75 juta mau nggak usah pakai jaminan. Si bapaknya ketakutan, nggak mau Bapak. Saya kata, aduh Bapak dapat saya capek-capek. Saya bilang, saya mandi pandan, saya bilang, saya bangun malam, saya ngaji walaupun saya sedikit gitu Pak, ngaji itu kan hanya saya suka ngamalin Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk gitu yang saya ini, terus Akasat. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya itu yang saya inginkan ya kaya raya lah, banyak uang. Bisa Bapak. gak dipantes-pantesin wajahnya sama duitnya? Ya bagaimana? Ada gak wajah kayak Ibu pegang duit 10 miliar? Ya kalau Allah menghendaki ya pantas aja. Ya udah, tinggal Ibu gosok celana dalam Ibu di muka Ibu. Pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar, pasti cair. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Haji. Pasti cair, pasti cair. Ada lagi? Ya udah. Boleh. Yuk, Bapak, ada gak pertanyaan lagi? Yuk. Itu ada mic-nya. Mic-nya mana mic-nya? Makan mandi pandan itu suka pandannya itu berulang-ulang. Pertama ya saya karena kesibukan pagi-pagi itu. Nggak apa-apa, yang penting pandannya jangan sampai warna coklat. Oh gitu ya. Sampai warna coklat ganti lagi pandan baru. Sampai warna coklat ganti lagi pandan baru. Ada waktu ya diulang-ulang. Nggak apa-apa, nanti kalau pandannya udah dipakai disimpan di kulkas. Nanti mau mandi ambil lagi dari kulkas, taruh lagi di ember, di bak. Nanti diambil lagi, taruh lagi di ember di bak. Taruh lagi di ember di bak. Taruh lagi di ember di bak gitu. Oh, ya. Bisa? Bisa. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Tapi saya waktu pertama itu direbus Pak Haji. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kenapa enggak alat kelamin suami aja yang direbus? Ya. Jadi telur asin. Iya. Oh enggak apa-apa. Iya. Terima kasih atuh. Yuk. Bapak yang belakang tadi, ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Itu mau nanya prakteknya centong itu gimana? Nyentonginnya Bapak tinggal ngajak ngomong aja. Bapak tinggal ngajak ngomong. Kalau yang laki ganteng, yang perempuan cantik, datang ya sama temen-temennya ya. Saya lagi mau bayar tagihan 10 miliar. Bohong besoknya nggak langsung cair 10 miliar. Makasih. Bapak harus yakin. Ada, yuk Ibu. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Nanya lagi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumna dari Jakarta. Izin Pak Haji ya, mau nanya sama Mbak Rati. Mbak Rati izinnya. Mic-nya mana? Mohon penjelasannya yang singkat aja. Ayo bos, boleh. Supaya Yuk. cepat terkabul, masuk duit ratusan miliar. Amin. Terima kasih. Cepat, singkat, padat. Oke.
Udah tahu kan rangkaian malamnya Pak Haji, bangun, senyum, Jom, mandi, mandi, tahajud. tahajud, baca Quran. Iya. Tahu kan itu dah, Iya. jalanin itu. Jalanin itu dengan yakin. Jangan keterpaksaan. Istiqomah. Istiqomah itu mahal. Jadi kalau misalnya jangan baku gitu loh. Kalau misalnya ibu mungkin mesti jam 12. Terus nanti mungkin bangunnya jam 12 lewat. Nggak apa-apa, jalanin aja, kan kita lagi belajar nih, lagi latihan. Misalnya mandi harus pakai pandan, terus tiba-tiba nggak ada pandan. Nggak apa-apa, jalanin aja terus. Karena saya pun begitu. Jadi saya nggak kalau misalnya kita bangun atau cuma bisa baca 1 juz, 2 juz, terkadang ada pernah 3 ya, 4 pernah waktu lagi semangat-semangatnya tuh bisa sampai 5. Tapi kondisi badan saya nggak kuat. Jadi segala sesuatu saya jalaninnya itu dengan santai, hatinya gembira. Jadi bukan keterpaksaan, gue mesti punya duit nih, nggak begitu. Konsepnya nggak gitu. Jalanin, nikmatin, syukurin. Ibu jalanin, bangun, senyum, mandi, tahajud, sholat, tahajud, terus abis itu baca Quran. Selesai itu aktivitas yang lain kan ada, kita harus baca alhamdulillah, sholat taubat, itu dijalanin semua. Ditambah lagi dengan sedekah. Jadi jangan keburu-buru gitu loh. Harus, karena kita nggak tahu Allah itu mau ngasih hari ini, besok, atau detik hari ini. Saya mau umroh. Besok Ramadan. Ramadan, ini saya baru dapat pagi ini. Jam 9. Uangnya tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Dan pas banget di tanggal yang saya mau. Kan kita nggak tahu nih jalannya Allah tuh seperti apa. Seperti saya cerita di akhir tahun, Masya Allah, bisnis saya semua jalan. Jadi duduk manis, diam duit datang. Nah itu dia angkatannya Pak Haji. Jadi Ucapan adalah doa, pikiran kita adalah takdir kita. Jadi tuh ngomong tuh yang enak-enak aja. Kalau doa, ngerasain doa itu memang sudah terkabul. Paham? Paham. Sama panggil hajat kita. Caranya seperti apa? Ya, Tadi betul. baru aku bilang yang burung ya Pak Haji ya. Ya itu yang perlu itu. Yang burung ya. Misalnya ibu lihat sesuatu atau bapak lihat sesuatu. Terus bapak ucapkan gitu. Oke. Sebentar lagi nih misalnya di mobil lah ya atau di motor. Sebentar lagi pasti ada orang naik motor dengan jaket misalnya merah, kuning, hijau. yang aneh aja, jaket kuning. Kuning misalnya. Kan nggak ada. Kalau hijau kan banyak itu Gojek. Gojek, Grab kan. Ya, Iya, atau Grab. pink atau putih itu kan jarang banget. Coba ucapin. Nah kalau misalnya dia pas lewat, itu artinya hajat kita terkabul. Dan itu harus dilatih. Latihnya apa? Dengan keyakinan. Pokoknya segala sesuatu itu dijalani itu dengan yakin. Yakin kalau janji Allah tuh nggak akan pernah ingkar. Allah tuh nggak mungkin Allah itu ingkar. Tapi yang Pak Haji saranin semuanya itu dijalanin. Aku belum begini, aku belum begitu, aku mau begini, aku mau begitu. Kan jadinya gitu ya. Contoh mandi pandannya kehabisan, langsung kita ngeluh. Iya. Nggak Gimana boleh, cara pandan? mandi Gini dong. aja. Masalah pandan nggak ada, nggak apa-apa, besok kita beli. Yang hari ini jangan ngeluh, karena kita entar kena pasal yang 18. Ini ngeluh, nggak boleh. Terus misalnya baca Qurannya belum 12 juz atau yang udah 12 juz belum Belum terkabul. Protes, Pak Haji saya udah segini nih. Nggak Kok bisa belum? Kayak gitu. Nggak boleh. Nggak bisa. Karena Mbak Rati barusan cair 300 miliar. Baca Quran yang Mbak Rati baru 4 juz. Kadang 2 juz. Hah? Kadang 2. Kadang Paling 2 mentok juz. 2. Kadang 2 juz. Nggak belum 12 juz. Tapi udah cair yang hari ini 300 miliar. Makanya Mbak Rati Ramadan besok mau berangkatin anak yatim umroh. Nah maunya saya coba mbaknya berguru sama Mbak Rati. Coba. Jadi jangan saya belum 12 juz. Janganlah. Udah berapa tadi? 2 juz. Tuh Mbak Rati kan baru 2 juz. Tapi dia cair tuh 300 Istiqomah. miliar. Istiqomah terus-terusan ya. Istiqomah ya namanya istiqomah. Bisa. Konsisten terus. Sedekah konsisten. Apapun. Ibu kalau memang megang duitnya banyak,
ibu bisa milih. Kebetulan Mbak Rati karena cairnya 300 miliar, dia milih hotel nomor 1 di Mekah. Milih hotel nomor 1 di Madinah. Coba Bu. Tapi kalau ibu nggak punya duit banyak, ibu umroh yang harganya cuma 20 juta, yang 30 juta, hotelnya di mana coba? Jauh. Harus yang istimewa lah. Kita kan sudah ini berguru sama Pak Haji. Kalau ke sana ya biar promosikan Pak Haji. Oh anggota Pak Haji nih, Pak Haji Dwi Susanto. Jadi kan kita dimanapun bertempat kita harus membanggakan Pak Haji Dwi Susanto. Kalau di Mekah nggak gitu. Kalau di Mekah justru kalau saya sama anak-anak itu udah kayak artis. Jadi setiap kita jalan itu orang itu meluk, nyium dan pasti nanya. Kalau misalnya orang Indonesia pasti tanya, atau enggak bule-bule juga mereka tanya. Pasti saya bilang tuh dari rumah doa anak yatim Bogor, pimpinan haji. Karena belum pernah ada Bu orang ngeberangkatin umroh sampai 50, sampai 60, sampai 110. Belum pernah, belum ada. Orang rata-rata berangkatin umroh karyawannya yang prestasi. Ngapain? Udah gede diberangkatin. Ini kita berangkatin yatimnya besok kecil-kecil Bu. Kecil-kecil. Nanti saya maunya begitu. Naik pesawat, ijab di dalam pesawat. Jadi nanti pesawatnya masuk awan. Nanti kita ijab di pesawat di dalam, di atas awan. Pak Haji kalau saya nggak bisa ikut umrah, boleh gak saya sedekah patungan? Boleh, nanti ibu sedekah patungan. Namanya nanti saya kirim ke Mbak Rati. Mbak tolong bacain Mbak. Nih nama-namanya nih Mbak. Yang 2026 pasti berangkat umroh, pasti berangkat haji. Nanti dibacain nama Mbak Rati. Nanti anak yatim di pesawat ngaminin. Kok Mbak Rati nurut? Ya kan sama gurunya pasti dia nurut lah. Nggak mungkin enggak. Oh, bikin video. Ya. Ijabin di sini, ijabin iya Pak Haji, Ijabnya siap. berapa tuh Pak Haji? Hah? Ijabnya. Kenapa? Ijabnya kalau ini yang Ijabnya satu aja, satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Satu hajat, satu ijab, satu sedekah, satu aja. Jangan kebanyakan. Iya, iya. Cair 10 miliar, kayaknya selesai semua deh. Amin. Beli mobil, beli rumah 1000 meter, umroh sekeluarga, haji sekeluarga. Bohong gak terkabul kalau cair 10 miliar, betul gak? Betul. Jadi Pak. satu aja, jangan. Banyak-banyak. Iya. Siap Pak Haji. Pengen ini, pengen itu, saya gak setuju. Satu aja. 2026 pasti cair 10 miliar. Amin. Nanti kan disebutin nama Mbak Rati nama-namanya. Kita kirim. Mbak Rati pasti mau, nggak mungkin nggak. Kan dulu juga bilang, Mbak, ini ada tamu RDI yang mau jadi Kapolda. Disebutin, jadi Kapolda. Yang menteri Pak Haji. Pak Haji, ada tamu RDI pengen jadi menteri. Jadi menteri. Orang DPR. Mbak Rati, ada yang pengen jadi anggota DPR RI. Jadi anggota DPR RI. Mbak Rati, ada tamu RDI yang pengen jadi presiden. Jadi presiden. Manjur Mbak, apalagi ijabnya nanti di Mekah, di Madinah, di Raudhoh. Karena kalau anak yatim udah berangkat umroh, itu yang lain di Raudhoh tuh cuma sebentar. Tapi kalau anak yatim bisa berjam-jam gak diusir. Kok gitu? Karena kita si itunya Mutawi, apa namanya tuh? Askarnya. Askarnya udah kenal sama anak-anak yatim RDAY. Udah terkenal, RDAY udah terkenal di Mekah, di Madinah. Bahkan sandalnya dijagain sama askar. Nah Pak Haji, ijab ya gue jadi presiden. Ijab, jadi presiden. Mbak, ijabin Mbak. Mbak, ada yang mau ijab jadi Kapolda? Jadi. Mbak, ada yang ijab mau jadi Pangdam? Jadi. Mbak, ada yang mau ijab jadi anggota DPR RI? Ya kan kemarin Mbak, Betul, banyak. betul. Hampir saya titipin semua ke Mbak Rati. Karena Mbak Rati yang berangkat, sama anak yatim dampingin. Saya enggak. Tapi hajatnya satu. Nah mau saya, Bapak kan ini udah Lolita. Lolos 50 tahun. Bukan jelita lagi, udah Lolita. Bisa gak jangan yang dikejar jabatan. Kalau kemarin kan wajar ya, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi anggota DPR RI, mau jadi nggak apa-apa. Ada yang mau jadi komisaris utama, ada yang mau jadi komut, ada yang mau jadi dirut. Terkabul, nggak ada satupun yang nggak terkabul. Nah besok karena Bapak dan Ibu yang hadir di sini udah Lolita, lolos 50 tahun, bisa gak hajatnya cair 10 miliar? Buat apa Pak Haji? Buat ngasih anak dan mantu biar kita nggak dihina sama mantu.
bahwa kita adalah mertua yang kaya raya. Jadi anak kita nggak disembarangin sama mantu kita. Masa sih Pak Haji? Lah, kalau lo kaya mantu lo nyembah-nyembah bos. Bisa? Kalau saya Pak Haji belum kawin, ibu nanti bisa koleksi Bu patung laki-laki yang banyak. Patung. Setiap saat Pak Haji, satu aja. Ya, ya. Oke. Jadi nanti Mbak Rati berangkat umrohnya di bulan Ramadan bersama anak-anak yatim RDAY. Nanti kita bikin yang namanya sedekah bersama anak yatim, ijabnya di pesawat, di Raudhah, di Madinah dan di Mekah. Nah, nanti kita bikin. Kayak kemarin tahun 2025. Iya, dan kalau anak-anak sama saya tuh pasti dari Pak Haji kan ada uang saku mereka, itu mereka beli makanan. Jadi aku ngajarin mereka itu untuk berbagi. Jadi aku beli makanan banyak, itu mereka bagi tuh ke orang-orang yang di sana. Itu biasanya aku lakuin tuh Jumat habis asar. Nanti saya sangonin anak yatim yang berangkatin Mbak Rati umroh. Pasti saya titip Mbak. Nih ada tamu-tamu yang pada sedekah, titip Mbak. Nanti sama Mbak Rati dibuat anak-anak, nggak apa-apa, seneng. Mereka senang terus kalau Iya. di coklat apa tuh mereka di sana saya ajarin untuk bersedekah, berbagi. Karena saya bilang sama mereka, kalau di sini kamu dikasih, tapi kalau di sana di Makkah Madinah kamu yang harus kasih. Jadi Mbak Haji mendidik mereka tuh top banget deh, Masya Allah. Bangun tahajud, nggak susah. Karena kan begitu dibangunin, oke waktu dibangunin sih agak susah ya. Karena masih bentar bu. Tapi begitu mereka bangun mandi, kita ke masjid itu udah semuanya tuh udah. Tapi kan kita udah hampir 3 bulan. Saya ngirim anak yatim nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Kita setiap hari Sabtu ngirim 20 anak yatim nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Untuk latihan nginep di hotel, 20 anak. Nanti dari itu kita pilih, nah kita berangkatin untuk umroh. Pak Haji boleh gak sih saya nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak? Boleh Pak, boleh Bu, masa gak boleh? Tapi nginep bayar sendiri, karena kita nginep bayar sendiri. Kita booking, berapa kamar. Murah Bu, kamarnya cuma 300.000 kok. Kita pesen cuma 10 kamar kali anak yatim. Nah nanti ibu tidur di sana, tahajud di sana boleh. Cara mandi pakai shower Waktu itu saya kan disuruh sama bapak ya, nyamperin ke situ, saya teh habis asar ya ke situ. Hotel Mega Cipayung Puncak. Iya, kan dekat Pak. Terus nanyain saya, iya katanya, tapi belum datang. Belum, nanti datangnya hari Sabtu siang. Untung ceng saya, kata bapak katanya bikin rujak gitu. Iya. Untung saya nggak bikin rujak Pak Harita. Kenapa? Buat apa malam-malam makan rujak? Nggak apa-apa, anak yatim hobinya makan rujak Bu. Anak-anak datangnya kan mau maghrib Bapak teh. Iya, nggak apa-apa. Iya. Dari sini habis duhur. Iya. Karena cek ini kan jam 2, kalau macet kadang habis asar nyampe sana, karena kan jalur puncak ya. Iya. Jadi setiap hari Sabtu udah 3 bulan sampai ke depan nih. Sampai nanti tahun 2026 tiap hari Sabtu malam Minggu saya sewa Hotel Mega Cipayung Puncak 10 kamar. Khusus buat anak-anak yatim nginep. Tapi katanya tadi udah berangkat Bapak. Ini hari apa? Hari Jumat. Belum, besok Sabtu. Kok tadi kata Pak Sofian udah berangkat tadi katanya. Udah berangkat? Iya. Oh iya, oh libur. Libur, karena libur sekolah kan. Oh iya. Ya, besok kan nggak masuk. Iya. Udah saya pernah sekali. Boleh, jadi Ibu kesana aja ke Hotel Mega Cipayung Puncak ya. Iya. Nanti Ibu kan bisa berenang bersama anak yatim, Ibu jadi pelampungnya. Karena Ibu badannya montok. Jadi nanti dia kalau merenang ngambang. Anak yatim yang naik di perutnya Ibu. Nanti tinggal dilarung aja ke itu, Kali Ciliwung. Gadis, lo ngapain ketawa-ketawa lo? Jadi pokoknya kita mesti ketawa aja Bu, ngapain serius-serius. Ibu harus awet muda, saya nggak setuju Ibu awet tua. Ibu harus awet muda. Alhamdulillah Pak Haji, saya umur kan udah tua. Umurnya berapa? 70 lebih. Wow. Ya Allah.
Tapi berarti saya salah ngeker. Saya pikir tadi alat kelamin ibu baru umur 42. Udah 72. Wow. Apa yang bikin ibu bisa awet tua? Senang. Hah? Senang, walaupun nggak punya duit, tadinya saya senang aja. Alhamdulillah, itu yang saya mau. Kapan terakhir ibu teteknya dinenen sama suami? Kapan terakhir kalau boleh tahu? Nggak tahu ya. Kapan Yang mana terakhir? suaminya sih, Ibu? Punten. Oh, Suaminya tuh baju merah. Oh, pakai peci. Oh iya. Sorry. Iya, gue diralat sama ini. Admin. Namanya Tanti, admin. Kapan Bu terakhir dinenen sama suami Bu? Nggak tahu, lupa lagi. Kapan terakhir Ibu megang alat kelaminnya suami? Kapan Pak, terakhir? kalau itu mah nggak di kapan-kapan, Pak. Gitu. Kalau Terakhir saya kapan selalu- Ibu? Terakhir Selalu. terakhir kapan megang alat kelamin suami kapan? Kapan? Kalau saya itu selalu lewat ya pegang. Wow! Menang banyak loh. Usia 72 udah refleks. pantesan mukanya senyum melulu. Kebanyakan orang 72 udah ngample, toh ngample. Alhamdulillah. Mana mik mana mik. Emang Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya namanya Abdul Ghani. Usianya berapa? Turun Muda dua, dia mah. 70, saya 70. Wow. Ibu Iya. Daun muda nih. Brownies. Pak Abdul Ghani 70. Ibu 72. Brownies. Jadi kalau jalan papasan pasti alat kelamin Bapak dicolek. Wow, tepuk tangan dong. Bu, itu baterainya berapa volt tuh di tangan Ibu? Tapi kalau saya mah nggak begitu, Pak. Jadi yang dibanyakin bercanda kalau saya itu sama Bapak. Bercandanya gimana? Bercandanya Ya, gimana? kalau ini lewat dicoel. Terus Bapak ngomong gimana Bu? Atau Bapak balasnya gimana? Ya, kamu sih Apa? Enggak, Bapak jawabnya enak. kamu sih aja dia mah. Enggak suka marah, enggak Pak Haji. Bapak ingat-ingat kapan terakhir nenen sama Ibu? Kalau masalah itu Pak Haji ya, kalau namanya seminggu pasti aja ada. Nenen. Ya pasti dong. Vitamin kan? Vitamin tanpa merek. Iya betul Pak Haji. Nah, Bapak yang minta nenen atau Ibu yang nawarin nenen? Kan kadang-kadang nawarin sih enggak Pak Haji, saya yang nyerobot. Gimana Pak nyerobotnya Pak? Pokok asal itu cerobot aja. Kanan berapa kali, kiri berapa kali Pak? Lah, kalau itu kadang-kadang sekali-sekali ngaku deh Pak Haji. Sekali-sekali. Soalnya kan itu kalau serobot juga dikatakan maling juga nggak dosa itu kan Pak Haji. Iya. Kenapa nggak 99 kanan, 99 kiri? Insya Allah nanti dilaksanakan. Pulang dari sini? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ibu udah dipersiapin nenennya. Akan digempur 99 kanan, 99 kiri. Nenennya usia 72 akan digempur sama 72, 70. Itu kan pakai tas be. Iya. Tapi elektronik kan ada itu. Kalau mau tepat akurat itu. Oh iya. Waduh, Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu nanti kan tinggalnya di Puncak ya? Iya dekat. Di Mega Bendung ya? Nah, anak-anak yatim itu kan di Hotel Mega. Hotel Mega Cipayung Puncak. Saya sebelumnya. Nah, Bapak bisa berkunjung ke situ. Bilang aja, saya suruh Pak Haji. Udah kan ibunya sampai udah. minggu ke sana. Oh iya. Nanti juga, kan tadi udah berangkat katanya ya. Iya. Berarti kan udah sampai, nanti Bapak minggu depan boleh ke sana. Dia tiap malam tahajud Pak. Anak yatim memang kita latih tahajud di hotel. Iya. Anak yatim besok tanggal 23 Januari. Betul Pak Haji. Saya kirim anak yatim ke Jogja. Saya rombongan pada ke Jogja.
kita nanti nginep di hotel di Jogja bersama anak-anak yatim. Betul. Nanti kita makan di Klaten. Namanya restorannya. Kok Menur? Bukan Menur, itu pemiliknya namanya Bu Menur. Restorannya bukan, namanya apa? Ada restorannya apa namanya tuh? Coba cari. Jadi nanti kita makan di Klaten, nanti kita sholat tahajudnya di hotel. Hotel apa? Hah? Grand Orchid. Jadi kita nanti nginep di Grand Orchid Yogyakarta, Malioboro. Hotel Grand Orchid Malioboro, Yogyakarta. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen ikut, mau berangkat dari RDAY boleh, mau langsung ketemu di Grand Orchid boleh. Kita nanti nginep bareng sambil latihan anak-anak yang mau berangkat umroh. Jadi kita didik di sana. Jadi besok yang mau umroh, kita besok perjalanan jauh dari Jakarta ke Jogja, latihan naik bus. Karena kan nanti kita dari Mekah ke Madinah, kalau nggak naik kereta kita naik bus. Kalau nggak kita naik kereta, ada naik. Namanya nanti kita juga latihan naik kereta, naik Wus. Tiketnya harganya 400.000. Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta. Namanya Wus. Nah besok kita latihan tanggal 23 berangkat dari sini jam 7 malam dari sini. Jam 10 malam dari sini tanggal 23 Januari. Bapak kalau Ibu kalau mau ikut daftar ke ini panitianya 2 ya. Jadi Mbak Tanti sama Bu Mai. Nanti lihat di admin kan ada yang namanya Tanti, Bu Mai, nanti daftar. Kita berangkatnya tanggal 23 jam 10 malam. Hari Jumat. Tanggal 23. Nanti tanggal 24 sampai sana kita makan di restorannya Mbak Menur. Nah nanti di Klaten dekat Migacoan. Namanya apa restorannya? Ini kan udah pernah ke sana. Nah kedua nanti kita ijab kabul di hotel. Kita nanti yasinan di hotel. Banyu Urip. Resto Banyu Urip. Resto Banyu Urip Klaten. Kita nanti makan di Resto Banyu Urip Klaten. Jadi nanti kita ijab kabul bersama anak-anak yatim. Kita di sini naik bus. Rombongan kita pada naik bus, nggak naik elep. Karena kalau elep terlalu jauh kakinya kecil. Karena tamu-tamu yang pada ikut rata-rata jelita dan lolita. Jadi kita udah periksa dengkulnya pada kopong semua. Jadi kita pakai bus. Ya bukan keropos, emang kopong. Nanti di sana diisi oli. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Haji gue mau ikut dong wisata sedekah RDAY 23 Januari. Nanti pulangnya tanggal 25. Nginepnya di Hotel Grand Orchid. Boleh gak Pak Haji kalau saya dari Kebumen nanti ketemunya di Hotel Grand Orchid? Boleh. Boleh gak saya dari Semarang ketemunya di Hotel Grand Orchid? Boleh. Boleh gak saya dari Surabaya saya langsung di Grand Orchid? Boleh. Boleh gak saya dari Pasuruan? Boleh. Boleh gak saya dari Bali? Boleh. Jadi gak usah dari Bali ke Jakarta, Jakarta ke Jogja. Gak usah. Langsung aja ketemu di Grand Orchid sana. Nanti kita ketemu. Nanti cari panitianya namanya Mbak Tanti. Atau ke pusat informasi. Atau ketemu di restoran Banyu Urip. Nanti kita ijab. Restorannya dulu waktu kita pertama kali datang itu dari bambu. Sekarang restorannya udah mewah banget, udah terkabul. Kayak besi begini hanggar. Dia bangun habis 38 miliar. Mewahnya luar biasa. Dia ijab, dia datengin anak yatim, manggil 100 anak yatim 3 kali. Dan sekarang bangunannya wow luar biasa. Nah kita besok makan di situ. Di Hotel Banyu Urip. Pemiliknya kebetulan udah pernah ngundang anak yatim ngaji ke sana. Nah nanti Bapak dan Ibu ijab di sana. Nanti kita ijab lagi di Hotel Grand Orchid.
tahajud di Grand Orchid. Pak Haji, aku boleh gak kalau di hotel tidur sama anak yatim? Boleh. Boleh. Yang penting Bapak pada saat tidur mulutnya harus diplakban karena ngorok. Anak yatim keganggu. Nanti saya nggak napas. Nggak apa-apa, lebih baik nggak napas daripada berisik. Nggak ada yang humor. Ya, jadi tanggal 23 Januari RDAY mau ngeberangkatin anak yatim yang mau umroh ke Yogyakarta, latihan naik bus jalur jauh. Jakarta, Jogja pulang pergi. Buat latihan nanti Mekah, Madinah, Jeddah. Nanti nginepnya di Hotel Grand Orchid Malioboro, Yogyakarta. Dari tanggal 23 sampai tanggal 25. Bapak dan Ibu boleh ikut? Boleh. Saya mau berangkatnya bersama anak yatim dari RDAY Pak Haji? Boleh. Saya mau mangku anak yatim? Boleh. Bebas. Saya nggak mau mangku ibu yatim Pak Haji. Nggak dibawa ibu yatim. Ibu yatim nggak dibawa. Nanti, tapi kalau Bapak dan Ibu mau latihan nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak juga boleh. Boleh gak saya bawa makanan Pak Haji buat acara anak yatim besok ke Jogja? Boleh. Boleh gak Pak Haji saya mau beliin baju buat anak yatim besok umroh yang Mbak Rati mau berangkatin di bulan Ramadan? Boleh. Jadi bajunya nanti Bapak dan Ibu yang beli? Boleh. Bebas. Namanya orang sedekah ya kan? Tapi intinya saya mau Ibu Bapak coba latihan satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Kita kebanyakan satu sedekah 5 hajat. Saya maunya satu aja. Bisa? Ya, paksain ya. Jadi saya ulangi lagi. Tanggal 23 Januari kita RDAY akan memberangkatkan anak yatim wisata sedekah untuk sebelum berangkat umroh. Nah, jadi latihan dulu jalur biar dia nggak mabok, udah biasa. Karena besok Jeddah Mekah juga jauh jaraknya. Nah, nanti anak yatim tidurnya di hotel. Nanti Bapak boleh ikut, ijab boleh. Nanti kita jalan-jalan ijab di Malioboro. Pak Haji, boleh gak aku ikut? Boleh. Masa gak boleh? Boleh lah. Nanti hubungin siapa? Hubungi adminnya RDAY, kan ada di grup-grup, kan ada adminnya. Nanti tinggal di japri aja. Kalau di sini kebetulan yang hadir panitianya Mbak Tanti sama Bu Mai. Mana kertas yang udah dibikin? Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu paksain. Bisa, nggak bisa, harus. Ya. Jadi berangkatnya tanggal 23. Hari Jumat ya. Ya, pulangnya tanggal 25. Makan, udah jangan tanya deh, kalau namanya anak yatim makannya pasti nggak berhenti-berhenti. Tinggal Ibu siapin wadahnya aja, perutnya dibesarin dikit. Ya. Jadi ingat ya tanggal 23. Nah, kalau setiap hari Sabtu malam Minggu anak yatim latihan nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak, Bogor. Sebelah kiri jalan kalau dari Ciawi. Hotel Mega Cipayung Puncak. Halo, udah datang aja dah. Paksain ya. Ijab. Kalau bisa Bapak datangnya udah pakai sarung sama peci aja. Ya. Terus Ibu digendong ya. Ya. Gendong, jangan enggak. Nanti bawa makanan. Gak banyak kok, cuman 25 anak kok. Paling 20 apa 25. Gak banyak. Beli apa bawain aja biar dia seneng. Boleh gak bawa gemblong Haji Juju? Boleh. Paling anak yatim udah makan gemblong sakit gigi. Karena manis. Ya boleh. Anak yatim kan hobinya itu. Bebas ya. Jadi maunya saya itu. Terus kedua, kalau tamunya RDAY aja udah banyak yang terkabul. Salah satunya Mbak Rati. Yang 400 miliar udah cair. Yang 300 miliar baru aja cair. Bahkan mau berangkatin umroh besok di bulan Ramadan. Hotel Mega Cipayung Puncak. Ini teman-teman kita lagi nyari momennya. Nggak taunya pas mau berangkat umroh. Jadi kita berangkatin aja deh yang umroh untuk ke Jogja. Biar nanti bisa latihan
nginep. Jadi Bapak dan Ibu boleh ke Jogja. Nanti ada gak sih nanti kelebihannya apa sih Pak Haji? Kalau pakai bus kita ada karaokean ya. Ada yang bisa karaoke. Kalau elep nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena sempit kan. Karena besok yang datang yang ikut dari Jakarta tamunya yang montok-montok. Yang bohai-bohai. Yang tulalit kita nggak terima. Tahu gak tulalit? Tulang, kentut sama kulit. Gitu. Tulalit. Ya bos. Dari Kuto Arjo ini orang yang privat bawa panggangan buat Pak Haji katanya. Kuto Arjo. Oh iya. Ini namanya Pak Mail. Namanya Mail Travel. Jadi besok tanggal 7 berangkat dari Lampung. 7 dari Lampung. Ini ada orang dari Jogja udah kesini udah nyampe. Ya, kita tanggal 23 mau berangkat ke Jogja. Pakai bus dari sini, rombongan anak yatim. Yang pada mau berangkat umroh. Karena Mbak Rati besok Ramadan mau berangkatin anak yatim umroh. Karena Mbak Rati baru cair 300 miliar. Tadi barusan cair. Makanya dia langsung ke sini. Pak Haji, alhamdulillah saya udah cair yang kedua nih 300 miliar. Saya mau berangkatin anak yatim umroh. Ya udah Mbak, kalau Mbak yatim mau berangkatin umroh, saya juga mau berangkatin ke Jogja. Jadi biar anak yatim latihan naik bus jalur jauh. Kan kalau di Mekah kan Jeddah Mekah, Jeddah Madinah. Madinah Mekah. Nah ini nanti kalau Pak Mail teman-temannya anggotanya mau ikut ke. Jadi kita nanti nginepnya di Hotel Grand Orchid. Jadi nginepnya di Hotel Grand Orchid. Ya oke. Makasih Pak Mail. Oke. Bapak dan Ibu ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ayo. Masih ada waktu 5 menit. Boleh. 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 Ini Iya. yang saya mau tanyakan lagi satu, kalau apa tuh tengah malam baca Quran itu kurang bisa soalnya kurang lancar terus kurang terang kan. Ibu kalau malam jangan baca Quran, nanti kita bacain Al-Qurannya dari sini. Bu, keputusan RDAY udah saklek, nggak bisa baca Quran dirubah jamnya. Belajar dulu Pak Haji kalau siang kan biar lancar, jadi malam kalau lancar Nggak cepet apa-apa, dapatnya. justru gini loh. Oh Sa- iya. Aku baca Quran Nah, itu itulah tekniknya aku mau tanya. enggak, aku nggak Mbakku. punya teknik, aku cuma bisa baca Quran. Jadi baca, karena aku bukan santri kan. Karena Allah mencintai itu Ibu. Oh, walaupun Ya tersentak iya dong, justru tetap pahala, malam justru dikerjain. pahalanya tuh gedenya tuh di situ. Apalagi Karena Ibu blok. Iya, pahalanya yang gede ya. pahalanya gede banget. Ibu yang nanya, Bapak yang waras. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih tertatih-tatih gitu, misalnya alif, ba, ta, ya sih kayak gitu tuh nggak apa-apa, lanjut aja pokoknya. Karena ingat nih ya, Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu pedoman hidupnya kita. Kalau kita baca Quran, artinya Allah lagi bicara sama kita. Kalau kita sholat, artinya kita berbicara sama Allah kan. Jadi kalau ibu misalnya masih ada kesalahan, nggak apa-apa. Lebih baik baca daripada nggak baca. Ada lagi nih kata-kata. Sedekah itu nggak boleh dipamerin karena ria. Ya kan? Sedekah itu harus diumpetin. Kalau menurut saya sedekah itu bisa bukan show off ya, bukan ria ya. Bisa kita kasih tahu ke orang untuk memotivasi, bisa kita simpan sendiri, tapi yang nggak boleh itu yang nggak sedekah. Kita kebanyakan yang nggak sedekah, yang ribut. Betul nggak? Kan orang kadang, Pak Haji kayaknya pamer mulu sama Mbak Rati. Cair 300 miliar, cair 400 miliar. Mau ngeberangkatin umroh, Mbak Rati lagi. Biar semangat Pak Haji. Ya iya kalau Mbak Rati bisa cair 300 miliar, Ibu dan Bapak yang hadir dan duduk di sini dan yang nonton YouTube, TikTok juga pasti bisa. Amin. Gitu. Tapi kan kebanyakan ibu kan selalu nanya. Bisa gak ya saya? Dijawab sama Allah di belakangnya doang. Nggak bisa. Karena udah ragu kan? Ya. Udah ada keraguan di situ. Pasti bisa. Pasti yakin. Yakin. Sama gini, baca Quran gini. Mohon maaf ya, saya juga bukan santri. Saya cuma belajar apa yang saya yakini di hati saya. Kalau misalnya kita mau baca nih, nggak ada tajwid. Itu nggak benar ini.
daripada nggak sama sekali, mendingan baca aja deh. Udah, itu kan urusannya Allah, yang menilai Allah. Ya. Bukan manusia. Nggak apa-apa, baca terus, baca. Nggak apa-apa. Nih saya besok insya Allah tamat hatam. Udah masuk juz 28 nih, kalau pulang malam insya Allah tamat. Hatam Quran lagi. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang ajaib buat saya. Banyak banget dari Quran apa yang saya dapat. Kesusahan jadinya jadi mudah. Yang sulit-sulit jadi lebih lancar. Pokoknya Quran itu nggak ada matinya deh. Sama ya, satu, sedekah. Sholatnya jangan ditinggal, ibadah qobliyahnya itu udah yang Pak Haji kasih tahu ke kita tuh dijalanin. Udah itu aja kunci, jadi nggak ada yang lain. Amalan apa nggak ada. Dan satu, saya nggak putus sholawat. Karena dari kecil ayah itu selalu bilang kalau saya kemana-mana, Neng jangan lupa sholawat. Jadi dari kecil udah terbiasa. Udah cuma itu aja, nggak ada yang lain. Sebanyak-banyaknya. Gak terbatas. Sekarang rambut alat kelamin Bapak berapa jumlahnya? Sejumlah itu bisa gak? Foto kirim ke AI. Biar nanti AI yang hitung. Atau ngemesin itu Pak Haji. Ya, jadi Bapak dan Ibu, besok tanggal 7 kita ngeberangkatin tamu-tamu RDAY dari Jogja ke RDAY. Buat Bapak dan Ibu yang pengen datang ke RDAY bisa gabung dari Hotel Borobudur Jogja menuju RDAY. Bapak dan Ibu bisa daftar namanya di Mbak Rina atau Mbak Tanti atau siapa, busnya dari sana. Iya gitu. Dari Borobudur kita jalur selatan kita siapin 5 bus. Jalur utara kita siapin 5 bus. Gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang tinggalnya di Jogja, Surabaya, Malang, Kebumen, Purwokerto, Gombong, Muntilan, Magelang bisa kumpul dari Hotel Borobudur Jogja. Kita berangkatin. Tanggal 7 jam? Tanggal 8 jam 10 malam. Tanggal 8 jam 10 malam. Dari Hotel Borobudur. 10 bus. Gitu. Wow. Ini foya-foya bener RDAY. Yalah lagi seneng lah. Kemarin kan kita nggak live udah berapa bulan tuh. Ya sekarang lagi on fire. Jadi lagi senang aja. Ini buktinya sampai jam 11 masih on aja. Ini suster udah ngomel nih. Padahal suster saya mana tuh udah merengut-merengut suster saya. Jadi satu pertanyaan Pak Haji. Ya. Boleh bertanya Pak Haji? Apa manfaat daripada sholat apa istilahnya itu kalau telanjang atau bagaimana tata caranya Pak Haji? Apa? Sholat sembahyang taubat. Manfaat sholat tobat atau manfaat sholat hajat atau manfaat apa? Sholat taubat. Sholat tobat manfaatnya. Tanpa maaf. Ada pernah saya ikutin itu. Bapak telanjang bulat pertobatan. Nah, itu. Jadi Bapak dari kamar mandi telanjang bulat jalan ke kamar. Itu namanya pertobatan. Nanti di dalam kamar Bapak telanjang bulat. Bapak minta ampun sama Allah. Allah ampuni saya. Bapak mau minta apa? Itu biasanya nggak sampai 24 jam langsung tunai dikabulin. Pertobatan namanya. Oh ya, nggak sampai 24 kalau jam. saya lakukan Pak Haji tidak telanjang dari kamar mandi, cuma di dalam kamar saja ya. Kalau Bapak telanjang dari kamar mandi ke lampu merah itu terlalu jauh. Itu gobal gabel. Takutnya disosor sama bebek. Malam jam 00. Ya. Jadi mandi terus Bapak telanjang bulat. Gak boleh nyanyi.
Kena hak cipta. Salah satu manfaat saya dapatkan waktu itu Pak Haji, meskipun belum sesuai tuntunan, alhamdulillah besoknya saya ketemu yang menu orang itu kiriman gitu, barang-barang yang untuk apa istilahnya nyantai gitu di rumah. Yang kedua, alhamdulillah tidak pernah lagi itu koper kosong gitu. Iya. Ya alhamdulillah Pak Haji. Pokoknya kalau Bapak melakukan mandi pertobatan. Berapa namanya, kali Pak Haji? Hah? Berapa kali? Sekali manjur, berkali-kali lebih manjur lagi. Sekali aja manjur. Boleh barengan dengan istri Pak Haji? Hah? Apa? Mandi sama istri? Enggak, maksudnya bareng sholat begitu sama istri gitu. Di belakang istri kita depan. Gak boleh, nanti Gak main kereta-keretaan, wak-wakong, nasinya nasi jagung. Nanti dari bapak di belakang, istri di depan, nanti sodomi. Gak boleh, nanti kan kepala lokonya tuh tajam Pak. Enggak lah, bapak sendiri, nanti istri nyusul, nanti setelah udah bapak baru ML gitu. Kalau bapak mau sholat, bapak alat kelaminnya tegangan tinggi, jangan sholat dulu, ML dulu. Daripada pas sholat, Allahu Akbar. Ini tadi kemana tuh ya? Titip pesan nih Pak Haji dari saudara yang pernah sanjurkan, dia mencoba Pak Haji, semangat sekali. Ya. Ketika dia baru melangkah untuk itu, ngeri bulu kudunya berdiri dengan suara, jadi dia lari ketakutan. Emang Pak, jadi kalau nanti bapak telanjang bulat, nanti kuntilanak pasti di sekitar kita, tapi nggak apa-apa. Justru kita kan jangan takut sama kuntilanak, kan beda alam. Bapak dunia, dia kan alamnya beda, nggak apa-apa. Memang kalau telanjang bulat sampai merinding, biasanya besok paginya nggak sampai 24 jam terkabul. Makanya bapak bilang sama saudara bapak lagi perempuan. Nah, bilang kalau bapak mau saudara perempuan mau mandi, telanjang bulat biar nggak bulu kuduknya merinding, dia sambil pertobatan dari jalan dari kamar mandi ke kamar, dia harus video call sama Ustadz Bondas. Jadi Ustadz Bondas akan jagain kuntilanaknya jarak jauh. Terima kasih banyak Pak Haji, saya Munawir dari Sulawesi. Mengenai yang perjalanan ke apa namanya tuh? Jogja Pak Haji. Ya. Saya mesti startnya di mana? Apakah di sini atau langsung ke Jogja? Dari sini boleh, dari ke Jogja boleh, bebas bos. Kalau di sini berangkat pasti sama anak yatim rombongan. Ya mohon doanya Pak Haji mudah bisa hadir. Kalau dari sini kita konvoy. Jadi kalau besok mobilnya dari sini berangkatnya 6 bus ya dibagi-bagi anak yatimnya. 3 bus ya dibagi-bagi anak yatimnya gitu. Jadi di dalam bus mesti ada anak yatimnya karena kita mau ijab di atas mobil. Seperti nanti kita di Mekah di Medina. Wow lumayan kan? Sampai tahu kepilih bapak kan untuk nganterin anak yatim sampai di bandara doang. Kan pokoknya kita ngobrol jangan jauh-jauh dari tidak tertawa lah, harus tertawa. Karena kan orang senang rezeki datang, orang sedih rezeki. Jadi sepakat ya. Tanggal 23 Januari kita mau wisata umroh, wisata sedekah, latihan umroh ke Jogja. Jadi perjalanan naik bus. Berangkat dari sini tanggal 23 jam 22. Bisa mulai daftar dari hari ini. Sama panitia, sama adminnya grup, kan ada grup-grup panitia. Kebetulan panitianya Tanti, Pusat Informasi Bu Mei. Tanggal 8 kita mau berangkatin tamu-tamu RDAY dari Jogja ke RDAY. 5 bus jalur utara, 5 bus jalur selatan. Berangkatnya dari Hotel Borobudur, Jogja. Jadi yang ibu rumahnya di Surabaya, Pamekasan, Madura, Palembang, langsung ketemunya di Jogja. Nanti dari sini kita berangkat. Pak Haji, kalau besok kita berangkat dari Jogja, pasti bisa privat gak Pak Haji? Pasti bisa, nggak mungkin nggak. Nanti kita begini, ngobrol. Ibu nanya bebas. Kan udah jauh-jauh, masa nggak di? Iya, nanti Pak Haji nanti makannya gratis. Nanti makannya gratis.
Pak Haji saya mau dapat air asinan. Nanti kita bikin pakai drum. Drum, air asinannya. Hah? Batu rendang. Jadi nanti. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Dengan Pak Haji menyebut air asinan kan tadi saya harus tambah 1 minggu lagi di sini. Nanti saya akan diriung sama. Diriung nanti Bapak tahajud ya. Ya saya. Bentar lagi Bapak gabung ya. Untuk menanya siapa gitu saya nanti kan saya mungkin ketemu Pak Haji. Mbak Putri, ada Mbak Putri, ada kameramen Om Lukman. Oh iya iya. Ada Om Dedi kameramen. Iya iya. Ada Om Uje. Om Uje itu yang istrinya 5. Beda sama Om Lukman. Om Lukman istrinya 9. Ya 9. Tapi belum dikawinin semua. Baru dijanji-janjiin aja. Bapak Idik ya. Ini. Soalnya kalau malam kalau kita nggak ketawa ngantuk, ya kan? Nggak apa-apa kan? Iya. Iya, ngapain serius-serius? Orang hajatnya kita udah berat. Ya, jadi Om Lukman istrinya 9 baru dijanjiin semua. Belum ada yang dikabulin sama dia. Saya juga bingung dia gimana tuh janjiin. Jadi Bapak nanti cari Mbak Putri. Mbak Putri saya yang dari Garut. Yang katanya Pak Haji saya mau diriung pakai air asinan. Yang saya di atas, yang saya masih suka egois. Nah nanti supaya egoisnya keluar. Bayar gak? Enggak lah Pak, gratis. Nanti Bapak diriung, anak yatimnya kan mesti dikasih amplop, nanti amplopnya dari kita. Ya itu mungkin udah. Bapak nggak usah, terima beres aja. Kelebihan harus saya terkabul. gitu ya. Tidak ada tamu RDAY yang harus bayar, saya nggak mau. Free. Kamar gratis bagi saya ini. Udah kamar gratis ya. Dikasih uang sama Pak Haji. Dikasih uang ya? Iya. 1 juta. 1 juta nih. Saudara bukan, teman bukan. Bukan, enak. Ketemu juga baru. Gitu. Iya buat ongkos pulang ke Garut ya. Tapi Pak Haji itu udah dipinta sama saya dari Bandung. Udah diminta? Iya. Sama yang kuasa. Om yang kuasa. Nanti kalau saya ketemu Pak Haji ngasih duit ke saya. Iya. Alhamdulillah terkabul. Nggak tahu aja terkabul. Iya. 1 juta. Soalnya pokoknya gini Pak, maksud saya Bapak jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Nanti Bapak diriung, ada yang diriung jadi totalnya ada berapa Om Lukman? 5 ya? Yang disantet dari Bengkulu? 5 sama ibu-ibu yang dengkulnya bolong, Bekasi, Bengkulu 2. Semuanya 5 Pak. Bapak harus terkabul. Dia terkabul. Iya, iya. Disantet, sekarang udah mulai sehat. Bapak nanti lihat deh. Dulu neneknya jatuh, sekarang udah naik. Wah tuh. Maksudnya biar nggak ngantuk ya. Gadis, lo ketawa apa gadis? Senyum-senyum aja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Saya mau nanya ini, kalau yang sedekah subuh itu kalau saya kan jauh. Ditransfer ke RDAY. Terus setiap hari? Setiap hari boleh, 7 hari sekali boleh, 30 hari sekali boleh. Tapi di muka, nggak mau di belakang. Misalkan ibu 7 hari di muka, sedekah 100, 700 di muka. Kalau ibu sedekahnya 50.000 di muka, 350.000 di muka. Tuh Mbak Putri tuh. Pak, tuh Mbak Putri. Tuh yang baru masuk. Nah nanti sama Mbak Putri. Ya Mbak Putri. Cantik Pak, dari Lamongan, Jawa Timur. Dia yang ngodirin anak yatim nanti yang mau ngeringung. Ada yang disantet 2 orang ya. Jadi di muka boleh. Jam berapa aja itu batasnya Pak Haji? Dari jam 15 sore, jam 3 sampai jam 00. Jam 00 udah ditutup sedekahnya. Kalau hari Jumat barokahnya bagaimana? Jumat barokah potong sapi dari pagi hari Jumat jam 00 sampai hari Jumat jam 17. Kalau nggak mampu hari Jumatnya setiap hari itu aja terus yang 50 setiap hari aja boleh? Boleh. Boleh. Tapi hajatnya nggak boleh nawar. Yang sedekahnya gede, hajatnya gede. Yang sedekahnya kecil, hajatnya kecil. Kalau sedekahnya seikhlasnya, hajatnya seikhlasnya.
Kalau sedekahnya ekstrim, hajatnya ekstrim. Kalau sedekahnya brutal, hajatnya brutal. Dia sedekahnya brutal, 500 juta. Di upper clip, anak yatim dibawa ke restoran di sana, makan, ajoji, nyanyi. Saya ingat waktu. Semua anak yatim senang. Dan dia tunai 500 juta. Wajar kalau dia cair 400 miliar, sekarang dia cair lagi 300 miliar. Kita kan kadang mikir mau sedekah. Besok harus ada yang dibayar, besok mau bayar listrik, besok mau bayar arisan, besok mau, janganlah. Pokoknya ibu harus sedekah. Pak Haji, bisa gak kalau saya belum bisa sedekah, apa yang saya laksanakan? Jangan pakai celana dalam, biar kayak undur-undur, datengin semut. Oh, tau gak undur-undur? Apa undur-undur nyari semut? Enggak, semutnya disedot sama undur-undur. Nah, ibu jangan pakai celana, biar ibu nyedot. Kayak ayam kalkun. Oke? Bisa? Sampai ketemu lagi besok malam. Habis sholat isya. Sampai besok malam. Saya mau ketemu lagi, kita nanti reuni di Hotel Orchid Jogja. Orchid. Grand Orchid. Jadi kita tanya jawab, humor, ketawa-ketawa di Grand Orchid Jogja. Di aulanya ya. Tahajud di Hotel Grand Orchid Jogja. Kita nanti naik bus bareng-bareng ya. Gak apa-apa kan? Ya, oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada salaman, boleh langsung keluar. Ayo, persiapan tahajud.